para ulama menyebutkan ada 3 siksaan bagi Fir'aun yang disebut dengan siksaan yang berat ini. Pertama, siksaan di dunia, kedua, siksaan di alam barzah, dan yang ketiga, siksaan di akhirat. Semuanya itu ada dalilnya di dalam Al-Quran. Apa siksaan di dunia? Fir'aun ditenggelamkan ke dalam lautan. Surah Al-Baqarah ayat 50. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna. Ya, ketika kami membelah lautan. Ya. Kami membelah lautan, kemudian kami tenggelamkan Fir'aun. Nah, ini siksanya di dunia. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak mengimani Rasul, ya, menentang Rasul Allah, ya. Kemudian ada siksa yang di alam barzah, ya. Jadi siksa di dunia tadi ditenggelamkan oleh Allah, dan juga siksa di alam barzah. Apa siksa di alam barzah? Ditampakkan kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, ya, neraka, ya. Itu bisa kita lihat dalam surah Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Kata Allah di dalam surah Ghafir ayat 46, kepada mereka, maksudnya kepada Fir'aun, ya, yang mendustakan Rasulnya tadi, ya, dinampakkan neraka pada pagi dan petang, ya. Jadi dia mendapatkan siksaan di alam barzah itu dengan ditampakkan neraka. Begitu menyeramkannya neraka, dan ditampakkan itu pada pagi dan petang. Maksudnya di setiap waktu itu, bayangkan mengerikannya. Maksudnya Fir'aun belum ke alam akhirat, yang maksudnya ke neraka, tapi sudah mendapatkan siksaan. Nah, orang-orang kafir juga seperti itu. Ketika masuk ke dalam kubur, alam barzah, mereka disiksa dengan ditampakkan apa yang nanti akan mereka dapatkan. Dan itulah yang disebut dengan azab kubur. Adapun kalau nikmat kubur bagi orang-orang beriman, yaitu ketika ditampakkan keindahan-keindahan surga, kenikmatan-kenikmatan surga untuk mereka, ya, sebelum mereka betul-betul merasakan nikmat surga itu sendiri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, azab yang di akhirat, ya, justru ini yang lebih berat lagi, sangat keras. Ya, kita bisa lihat dalam surah Ghafir ayat 46 juga. Wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Dan pada hari terjadinya kiamat, wa yauma taqumus saa'ah, dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Akibat apa ini? 3 azab ini ditetapkan oleh Allah kepada Fir'aun. Akibat menentang nabinya, menentang rasulnya. Maka kalau kita tidak ingin mendapatkan azab seperti Fir'aun ini, ya, kita tentu harusnya mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bukan perkara yang kita anggap remeh, ya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sunnahnya, yang memang harus kita patuhi, yang kita harus ikuti, kita ittiba dengannya, maka kita tidak boleh menolak ini, tidak boleh menentangnya, ya, dengan alasan yang macam-macam. Kadang-kadang karena tradisi lah, karena inilah, karena itulah. Ya, padahal Nabi SAW telah memerintahkannya, sudah mengajak kita untuk melakukannya, tapi kemudian kita buat argumen, kita buat alasan-alasan. Kadang-kadang masalahnya ringan, sunnahnya ringan, ya, apa yang diajarkan oleh Nabi ringan, tapi karena hawa nafsu, ya, hawa nafsu, karena tidak lemak dengan ini, tidak lemak dengan itu, karena tradisi ini, tradisi itu, sehingga kita meninggalkan sunnah ini. Padahal inilah yang nanti akan membawa kita kepada surga Allah, ya. Kata Nabi SAW dalam riwayat yang sahih, ya, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku itu akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Lalu ditanyakan, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Faman aba ya Rasulullah, siapa yang enggan itu ya Rasulullah?
Maka kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku, maka dia masuk surga. Siapa yang menolak, menentangku, wa man asani faqad aba, maka dia sudah enggan untuk masuk surga.